Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, janganlah tertipu dengan banyaknya amal ibadah yang telah kamu lakukan, karena sesungguhnya kamu tidak mengetahui apakah Allah menerima amalan kamu atau tidak. Begitulah nasihat yang disampaikan oleh ulama besar Hasan Al-Basri. Imam Al-Ghazali pun juga menyampaikan ada 4 golongan orang yang bisa tertipu karena amalannya, diantaranya adalah ahli ilmu dan ahli ibadah. Sungguh pemirsa, hendaknya kita tanyakan kepada hati kecil kita. Sudahkah mengikhlaskan amal itu hanya untuk Rabb Azza wa Jalla? Karena sungguh pastinya ikhlas itu berat. Masihkah kita sombong, merasa yakin amal akan diterima, sedangkan teladan kita, para nabi saja dengan kerendahan hati mereka, masih berdoa mengharap amalnya diterima. Semoga kita menjadi golongan orang yang tak tertipu dengan amalan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Nah pemirsa, hari ini insya Allah kita akan belajar dan mengkaji bersama perspektif tasawuf dengan tema yang sangat menarik, yakni tertipu dengan amalan. Nah seperti biasa sudah hadir di studio, ada gurunda kita semua, Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Kiai hari ini? Sehat, afiat, seperti Mila. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir. Baik. Setia mendampingi saya, setia mendampingi pemirsa gapai kemuliaan untuk belajar tasawuf bersama-sama. Temanya menarik sekali Pak Kiai. Ini tampaknya juga masih menjadi runtutan juga ya dari bahasan-bahasan kita sebelumnya. Nanti kita akan elaborasi lebih jauh. Nah bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa teks maupun video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Pak Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Nah Pak Kiai, kita belajar hari ini tentang bagaimana supaya tidak menjadi orang yang tertipu amalan kita sendiri. Nah sebelum nanti kita kaji lebih jauh, sebenarnya maksud dari tertipu amalan sendiri itu seperti apa? Tafadhol. Ya, baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du, Mbak Mila dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Ketertipuan itu, orang itu sebenarnya sudah selamat dari ujub. Ya. Sudah selamat dari takabur. Dia melakukan sesuatu cuma arahnya melenceng. Nah ini. Namanya tertipu dia. Jadi dimensinya ini macam-macam ya Pak Kiai ya? Jadi dari A sampai Z, itu yang merusak amal itu setiap tikungan, belokan ada. Betul. Ujub sudah dia mampu atasi. Takabur dia sudah selesai. Ya. Tapi dia bisa jatuh dengan tertipu. Kenapa? Musinya kanan, kenapa ke kiri? Begitu. Ketertipuan. Nah, modal dasar seseorang untuk bisa memahaminya itu, maka dia mesti pahami bahwa ada yang namanya an-nakad. Nakad itu cash. Cash. Ya, ada yang nasi'ah, kredit. Kredit ya. Ad-dunya nakid. Semua yang di dunia itu cash. Ya, wal akhiratu nasi'ah. Urusan yang kepentingan akhirat itu kredit. Nah, bagaimana tuh penjelasannya? Nah, pemahamannya begini. Oke. Kalau Mbak Mila diajak sudah rutin ya pengajian hari Minggu pagi umpamanya itu. Apakah pahalanya bisa diterima sekarang? Nggak bisa. Nggak bisa. Pahalanya nanti di akhirat. Itu namanya nasi'ah. Oke, iya betul. Kalau hari itu bilang, Mbak Mila kamu ikut sama aku deh. Aku kasih kamu surprise sama kamu. Apa itu 10 juta. Kira-kira berangkat mengaji apa berangkat ngikut yang 10 juta? Kalau lagi butuh kayaknya. Kalau BU kayaknya berangkat yang 10 juta dipakai. Nah, boleh nggak pakai? Nah, itu yang dimaksud dengan awalnya, asal muasalnya ketertipuan itu ketika dia mengatakan bahwa anak tuh khairun minan nasi'ah, bahwa yang cash itu lebih bagus daripada yang dikredit. Di situ awal muasalnya. Betul. Nah, sebenarnya apakah memang demikian adanya? Jawabannya kalau sama-sama nilainya, maka itu benar. Jadi kalau sama-sama nilainya sama, ya, maka yang umpamanya uang, materi ya, yang cash sama yang kredit bagusan mana? Ya bagusan yang cash, karena sama-sama uang, sama-sama materi. Tapi kalau materi dipersamakan dengan pahala, itu dia tidak sefrekuensi, tidak sama, maka nggak bisa. Padahal kan katanya, orang yang sholat 2 rakaat sebelum waktu subuh. Ya khairum minad dunya wa ma fiha.
lebih bagus ketimbang dunia beserta isinya. Bagaimana kalau dikasih emas yang ada di pucuk Monas itu? Berapa kilo itu? Tapi jangan sholat. Aduh. Ya, kita itu buat kamu. Maka orang akan pilih, jangankan sebesar itu. Jangankan 1 kilo, 10 gram deh. Kamu jangan sholat, nih 10 gram ku kasih. Banyak orang yang menganggap itu, iya. Ya, karena itu naked, itu iya, cash. Nah, padahal kan nggak sebanding 10 gram ini materi itu dunia beserta isinya yang disodakohkan, pahalanya lebih besar itu 2 rakaat. Kenapa? Ngantuk, iya, airnya dingin, kondisinya masih kurang tidur dan lain sebagainya. Kemudian dia paksakan menghadap Tuhannya dengan memaksakan diri, ternyata nilainya lebih tinggi bersama dunia. Nah, kalau ini sudah dipahami, anak wan nasi'ah bisa sudah dipahami, jangan tertipu, dia nggak akan tertipu. Itu maksudnya. Oke. Dia tidak akan tertipu. Jadi kadar dunia yang kita kemudian perjuangkan itu sebenarnya tidak ada bandingannya ya Pak Kiai ya, dengan nanti pahala di akhirat, begitu ya. Nah, kalau kita bicara tertipu ini kan maksudnya sangat sangat lazim kita temui di sekitar kita hari-hari ini, maksudnya itu pasti akan ada di sekitar kita. Dan misalnya contoh Pak Kiai, belakangan kan rame misalnya di media sosial ada orang yang kemudian mengatakan bahwa orang Islam tuh kadang-kadang lucu ya katanya, orang-orang Islam tuh kadang-kadang aneh kalau urusan daging babi, daging yang haram apa segala macam luar biasa keras, tapi kadang-kadang menaruh perhatian kepada pemasukan yang haram, kemudian hal-hal yang lain yang juga mungkin juga sama haramnya di mata Allah, itu kemudian seolah mengentengkan atau memudahkan. Apakah itu juga bentuk dari sebenarnya ketertipuan kita terhadap dunia? Iya, jelas itu tertipu di siang hari bolong. Oh iya. Tertipu mentah-mentah. Mentah-mentah ya. Allah. Nah, karena dia begini, ketika dia pahami umpamanya ya, al-umrah ilal umrah kafaratun minaz dzunub. Umrah dengan umrah yang lain itu penghapus dosa. Al-hajjul mabrur laisalahu jazaun ilal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali sorga. Ketika dia paksakan diri untuk pergi haji untuk mendapatkan sorga, tapi caranya adalah cara yang salah, dia nggak bakalan masuk sorga. Kenapa? Karena uangnya tidak halal, tidak digunakan. Sama juga orang korupsi tapi bangun masjid mamanya. Nah, gitu. Habis korupsi kemudian dia bikin panti sosial, panti jompo. Ya, kemudian dia berikan kepada asrama anak yatim, kan itu sangat bermanfaat. Ya, bermanfaat. Apakah itu tidak bisa dinilai? Dia tetap saja kebaikan, orang menerima itu tetap sebuah kebaikan. Tapi dia tertipu. Mestinya dia bisa menggunakan cara yang lain karena membangun itu tidak mesti dari uang kita. Mbak Mila umpamanya, kalau mampu membangun itu berapa? 10 miliar. Uangnya kita nggak mampu gitu. Kan kita bisa mendaya gunakan, memanfaatkan popularitas kita, kekuasaan kita untuk mengumpulkan. Dan itu banyak. Saya lihat masjid-masjid itu yang dikumpulkan oleh para wali kota ketika sedang menjabat. Dikumpulkan oleh para gubernur ketika menjabat. Kenapa tidak pada saat yang posisi itu kan bagus. Bukan dengan cara dia pengen namanya dipahat di situ. Ya, kemudian tetapi dengan cara yang tidak halal. Namanya malah justru tersebut disaksikan oleh malaikat adalah orang-orang yang tertipu setiap lihat namanya, bukan menjadi orang yang baik. Jadi sebenarnya dengan kita memiliki privilege yang Allah berikan ya, karunia yang Allah berikan kepada kita, dan kita mengajak orang dengan kebaikan, kepada kebaikan, itu boleh Pak Kiai ya? Boleh ya? Boleh, dan nilainya sama. Aji mumpung nih mentang-mentang gitu misalnya. Kan ada aja anggapan orang seperti itu. Bahkan diajarkan sama Nabi ini, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila bih. Orang yang mengajak kepada kebaikan, dia akan mendapatkan pahala karena dia yang mengajak, dan dia mendapatkan pahala karena orang mengikuti pendapatnya. Baik. Ketika orang itu membangun, dia dapatnya berapa ini? 2 istana, maka kita dapat 2 istana. Kenapa? Karena inputnya dari kita. Nah, jadi jangan memaksakan diri dengan seperti itu. Tadi menarik nih, seperti ya di Jakarta ini ada kisah tentang si pitung. Ya, pitung itu
merampok punya Belanda, kemudian uangnya diberikan kepada fakir miskin. Ala Robin Hood ya? Ya, ala Robin Hood ya di Inggris mamanya. Apakah ini dibenarkan? Ini kita mesti teliti nih, jangan betul. Juga sampai tertipu. Kalau Belanda dipahami sebagai sebuah kekuasaan yang merampok kekayaan bangsa, bangsa negara. Kemudian bangsa kita itu menjadi morat-marit, kemudian diambilnya, diberikan kepada mereka, bisa jadi tidak berdosa, karena dia sedang mengambil miliknya dia sendiri. Oke, jadi mempertahankan miliknya. Iya. Jadi harga dirinya miliknya. Jadi mengambil punya kita di tangan orang lain itu bukan mencuri. Oke, baik. Tidak mencuri. Ya, tetapi nggak boleh dijadikan setiap sesuatu itu kita boleh mengambil asalkan tujuannya sama dengan ya Robin Hood, sama dengan si pitung gitu. Nah, ini menarik Pak Kiai. Nanti kita bahas ya, karena dimensinya ini ada bisa banyak kemana-mana nih, yang bisa sangat relate kepada kehidupan kita sehari-hari. Tapi kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Tertipu dengan Amalan. Seperti biasa sudah ada pertanyaan yang masuk dari pemirsa Gapai Kemuliaan. Pak Kiai, kita juga akan simak bersama-sama. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irham Ramadan. Saya berprofesi sebagai guru dan instansi tempat saya mengajar yaitu adalah SMK Darul Roja Depok. Mohon izin bertanya Pak Kiai, Imam Ghazali mengatakan ada orang-orang alim dan ada orang-orang kaya yang tertipu. Kalau orang alim yang tertipu, bukankah orang alim ini adalah orang yang paling banyak mengetahui tentang suatu ilmu? Nah, kalau orang yang seperti ini tertipu, itu tertipu dari segi mananya ya Pak Kiai? Karena saya berprofesi sebagai guru, khawatir saya juga termasuk golongan orang-orang alim yang tertipu tersebut. Kemudian untuk orang-orang kaya yang tertipu, bukankah kalau orang kaya itu sudah mensodakohkan hartanya, sudah selesai, sudah tugasnya dia, haknya dia, tuntas sudah, karena sudah mensodakohkan hartanya. Tetapi mengapa hal ini masih dikategorikan sebagai orang yang tertipu? Mohon penjelasannya Pak Kiai, mohon pencerahannya Pak Kiai untuk pertanyaan saya tersebut. Dan saya berharap kepada pimpinan redaksi untuk memperpanjang durasi acara Gapai Kemuliaan CNN TV ini. Juga waktunya digeser agak siangan sedikit agar kita bisa sholat subuh berjamaah dan zikir sebentar. Karena acara ini banyak manfaat yang bisa diambil. Terima kasih, mohon penjelasannya Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, ini pertanyaan dari guru kita Muhammad Irham Ramadan ya, tadi di Depok. Pak Kiai, sebelum tadi menjawab ya, tadi ada request ternyata ya untuk nambah jam tayang ya. Ini mudah-mudahan, karena udah beberapa banyak yang request seperti itu ya. Betul. Ini alhamdulillah ini menjadi masukan yang sangat positif. Mudah-mudahan bisa acara ini memberikan manfaat yang luar biasa ya Pak Kiai. Dan menjadi jariah juga nih buat kami-kami ini yang bekerja di depan layar, di balik layar juga Masya Allah, mudah-mudahan bisa mendapatkan keberkahan dari Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin, Masya Allah. Pak Kiai, menjawab pertanyaan dari Mas Muhammad Irham Ramadan. Jadi yang disebut Imam Ghazali bahwa ada 4 golongan tadi di awal disebutkan kan. Salah satunya adalah, salah duanya adalah ahli ibadah dan ahli ilmu. Ini juga mereka-mereka golongan-golongan yang rentan sebenarnya tertipu. Tertipu dari segi apa sebenarnya? Iya baik. Memang benar itu argumentasinya. Kok orang alim itu kan orang yang berilmu. Iya. Dia udah tahu. Tetapi kok dia masih tertipu juga. Iya, betul. Dan menurut penelitian Imam Al-Ghazali, banyak yang tertipu. Ada orang ketika dia belajar, rajin belajarnya. Anggaplah saja dia kutu buku.
Tetapi ketika dia ketemu dalam sebuah perdebatan, perhelatan, maka dia menjadi seorang jawara, jadi orang yang hebat. Dan itu pada pertemuan-pertemuan ilmiah, diskus yang semacam itu, seminar yang semacam itu, memang dia tujuan dia. Jadi dia belajar, dia pinter, dia banyak menguasai, tujuannya itu ketika tampil benar-benar hebat. Apakah tujuan berilmu itu? Padahal wajadilhum billati hiya ahsan, berdebatlah dengan yang lebih bagus itu. Orientasi ayat itu adalah ketika orang-orang yang punya pemahaman teologi yang berbeda, maka kita harus punya argumentasi yang lebih bagus. Konteksnya itu, jadi yang antar agama. Umpamanya yang sama-sama samawi, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Orang Islam dituntut untuk lebih bagus argumentasinya. Tetapi tidak ada tuntutan bagaimana dia bisa tampil prima, punya argumentasi lebih bagus daripada orang lain. Ketika tujuannya itu, maka dia tertipu. Ada lagi orang yang ketika alim itu ternyata dia lihat tangannya dicium. Kemudian dikasih amplop, kemudian tentengannya lebih besar. Ketika dia belajar pengen seperti itu, jadi gini, idolanya dia ini gurunya gitu. Kenapa? Yang dia lihat gurunya itu, kiai dicium tangannya, kemana-mana banyak yang mengikutinya, kemudian bawahnya banyak. Anak ini sejak kecil sudah tertipu karena orientasinya itu bukan kepandaiannya, tapi apa yang dibawa pulang. Nah, begitu juga orang yang ahli ibadah, ya, orang yang ahli ibadah. Contohnya begini, dan ini banyak ditulis di dalam kitab-kitab tasawuf, termasuk di dalam Ihya Ulumuddin itu begini. Ada orang, si ahli ibadah ini ketika dia berwudu, kerannya itu dibuka full. Dia tidak puas berwudu itu kalau kerannya itu tidak dibuka. Sehingga berulang-ulang itu dia baru merasa puas. Padahal kan dia tertipu dengan perbuatannya. Mubazir itu salah satu yang dihindarkan oleh Nabi dan itu adalah perbuatan setan. Oke, paham. Nah, di dalam hadis-hadis sahih dikatakan bahwa Nabi itu yaghtasilu bis-sha' ya wal wudu'u bil muddi. Nabi itu kalau mandi janabat itu cuma satu sha'. Satu sha' itu 4 mud. 4 mud itu 6 on. Kira dari taruh sini sampai sini, ini mud, namanya di tangan yang dipanjangkan. 4 kali 6. Sejumlah itu cuma 2 liter, sekian. Anggaplah 2 liter setengah mandinya. Mandi janabatnya. Wudunya itu cuma 1 mud, 6 on. Cuma sekian mililiter. Dia berwudunya. Lalu ketika orang itu yang mau melakukan ibadah itu, airnya dibuka. Waktu diangkat, Allah, lillahi ta'ala. Ini berapa banyak yang dia tempelkan muka, ini terus yang terbuang lebih banyak. Begitu juga ketika dia buang air kecil, buang air besar, mandi janabat. Dia tertipu bahwa dia menganggap itu sedang membersihkan diri. Tetapi sesungguhnya dia tertipu, dia sedang melakukan perbuatan mubazir. Jadi jangan dikira ahli ibadah itu tidak tertipu. Jadi ternyata kan golongan-golongan yang bisa tertipu itu ya, artinya setiap orang dengan kualitas iman yang baik yang rendah maupun sampai yang tinggi pun sangat rentan. Masih bisa, rentan sangat tertipu bisa juga. Tergelincir. Ya, sangat memungkinkan. Nah, tadi kan kalau orang sudah ngamal itu kan berarti sudah diberikan. Iya. Sudah diberikan berarti sudah selesai tuntas. Kenapa dia mesti masih tertipu lagi umpamanya gitu. Pada saat dia memberikan memang sudah selesai. Kalau dia pulang sudah selesai gitu loh. Ketika dia tidak pulang, maka jadi tidak selesai. Umpamanya gini, ngomong itu, maka timbul dalam hatinya, ini jangan-jangan panitianya ini benar apa enggak? Ya, jujur apa enggak? Tolong dong buatin kwitansi dong. Karena ini nilainya besar, tolong pakai materai yang cukup. Itu. Bahkan ketika itu nanya, itu nanti bisa tidak itu nanti ditulis di dalam prasasti itu daftar para donatur, tolong dong kalau kurang berapa nanti saya tambahkan lagi umpamanya gitu. Nah, pada saat dia memberikan sebenarnya sudah cukup, sudah tuntas karena hukumnya
Ketika dia memberikan sudah selesai. Tapi gara-gara dia duduk, jadi banyak tuh jatuh hal-hal yang menyebabkan dia jatuh dan dia tertipu. Sebenarnya tidak perlu ya. Yang sebenarnya itu tidak perlu ya Pak Kiai ya. Iya betul. Kesia-siaan sebenarnya itu. Malah yang bagus itu ketika masjid terjadi orang tidak tahu siapa yang membangunnya. Oke, betul. Jadi kita tuh ibarat kata nanti dapatnya surprise. Kita panen pahalanya enggak, maksudnya itu surprise dari Allah gitu ya, tanpa harus berkoar-koar gitu ya. Memang karena makomnya nasi'ah kan. Iya betul. Kredit bukannya naket, bukannya yang cash yang kita dapat di dunia karena enggak ada. Oke. Masya Allah. Pak Kiai, kita harus jeda dulu. Saya masih ada pertanyaan, bagaimana kemudian supaya kita tidak tergelincir pada keadaan ketertipuan ini. Nanti kita akan bahas. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode tertipu dengan amalan. Pak Kiai, tadi kan kita sudah bahas ya bahwa yang namanya tipuan amal ini ada di setiap tikungan. Hati-hati betul, kita nggak tahu kapan datangnya, bisa datang kapan saja gitu. Apalagi ya syaitan dengan tipu dayanya kan selalu akan menjerumuskan kita kan gitu. Nah, bagaimana kemudian cara supaya kita tidak mudah tertipu dengan amalan kita sendiri? Ya baik, yang pertama mesti kita ikuti apa yang diajarkan oleh Nabi. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Ketahuilah bahwa Allah tidak melihat yang kamu tampilkan, yang kamu ekspresikan, yang kamu tonjolkan itu enggak dilihat. Karena itu yang melihat manusia. Allah melihat pada hati kamu. Nah, ketika di dalam hati kamu itu ada kepentingan-kepentingan lain, maka Allah nggak jadi masuk ke dalam hatimu. Nah, itu berarti rusak. Salah satunya rusak itu ya dengan adanya tipuan-tipuan itu. Ini kalau kita memahaminya yang semacam itu, maka kita bisa mengerti. Mungkin lebih memahaminya begini. Ketika Sayyidina Umar menjadi khalifah, maka salah satu dia turba ya, turun ke bawah itu masuk ke negeri Syam, Syria sekarang itu. Syria. Pada waktu itu beliau naik onta, ya karena memang Rasulullah itu naik onta, naik himar. Pada saat dia sampai di sana itu, maka orang bilang, ya Amirul Mukminin, lau raqibta zirwanan, ya yalqal uzama unnas. Wahai Amir Mukminin, kenapa Anda tidak naik kuda? Zirwan itu kuda yang mahal pada zaman itu. Kalau sekarang kenapa nggak naik Rolls Royce, naik Mercy Baby Benz umpamanya gitu. Padahal yang akan bertemu kepada engkau adalah pemimpin-pemimpin. Maka Abu Ubaidah itu ditegur sama Sayyidina Umar. Kalau bukan engkau yang mengatakannya, bahwa sesungguhnya yang mengatakan itu orang yang tertipu. Apakah dengan naik kuda itu aku bisa mendapatkan kemuliaan? Padahal kemuliaan itu dari Allah gitu loh. Nah, kita kan suka memaksakan diri itu tampil dengan pakaian yang bagus, dengan mobil yang bagus, dengan semua yang glamor dan sebagainya untuk mendapatkan kemuliaan. Padahal kemuliaan yang menentukan Allah. Tanpa harus dengan yang semacam ini juga sebenarnya Allah akan berikan gitu. Nah, itu salah satu cara kita memahami untuk bisa menghindar bahwa segala sesuatu itu bersumber dari Allah. Dekati Allah, ya, cintai Allah, mendekat kepada Allah, sebutkan basah bibir dengan menyebut nama Allah, maka apa saja kita bisa menghindarkan. Termasuk yang jelek-jelek itu tidak bisa terintervensi. Jadi ketika darah kita itu mendidih, terbakar, panas dengan kalimat penyebutan nama-nama Allah, setan itu nggak bisa masuk. Kata Nabi, inna syaitan yajri min ibni Adam majradam. Setan itu bisa masuk ke tubuh manusia mengikuti aliran darah. Ketika dia menyebut-nyebut nama Allah, itu darahnya panas. Setan itu nggak bisa dimasuk dari situ. Nah, maka ini kajian kita yang lalu mengatakan, biasakan talafuz
bi kalimati thayyibah, menyebut-nyebut yang baik dengan kalimat-kalimat yang baik, astagfirullah, subhanallah, la ilaha illallah, zikir-zikir baik itu, setan itu nggak bisa menembusnya. Oke. Jadi pada saat lalai dia akan tertipu. Nah itu tadi. Jadi pada saat kondisi iman kita lalai, kita lagi turun, lagi futur, nah itu berbahaya. Bisa jadi tertipu. Bisa jadi tertipu. Begitu ingat langsung lagi perbanyak istighfar, amal soleh gitu ya Pak Kiai. Lurus lagi. Lurus lagi ya. Walaupun pernah jatuh keluar dari rel, ketika dia bertobat, dia mohon ampun, dia masuk lagi ke rel. Dan memang hakikatnya kan kita manusia seperti itu ya Pak Kiai. Jatuh bangun lagi, kita harus minta terus petunjuk. Karena nggak ada yang mulus saja kayak jalan tol kan kayaknya juga. Nggak ada. Nggak ada. Nabi pun pasti ada salahnya. Betul. Ya. Pak Kiai, kalau misalnya kita berpikir bahwa misalnya gini, ada ketakutan, ya Allah, saya takut nih amal yang sudah saya lakukan ini belum Engkau terima ya Allah. Itu tuh juga bisa jadi latihan batin nggak sih Pak Kiai? Untuk kita tuh juga nggak sombong-sombong amat sebenarnya, nggak tertipu juga dengan amal kita. Ya, ini menarik nih. Bagaimana kiat kita untuk menghindar pada ketertipuan itu? Harus ada dua hal yang membangkitkan seseorang itu untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu. Nah, yang bisa membangkitkan dan dia bisa selamat itu apabila yang membangkitkan, yang mendorong lahirnya perbuatan itu adalah roja. Mengharap kepada Allah. Kalau dia mau melakukan sesuatu yang mengharapkan hanya karunia Allah, dekat sama Allah, keridhaan Allah, dia nggak akan tertipu. Yang kedua yang memungkinkan dia bisa selamat, tidak tertipu itu khauf, takut. Ya, ketika salah satu ini yang membangkitkan atau dua-duanya membangkitkan dia, mengharap kepada Allah, takut kepada Allah, atau karena mengharap saja atau karena takut saja, maka dia nggak mungkin bisa dikalahkan oleh setan. Jadi Imam Ghazali punya rumusan, lakukan segala sesuatu itu, baisnya itu dua. Ya, ada dua yang bisa membangkitkan seseorang itu lurus dalam melakukan amal itu. Mau melakukan karena ingin mendekat sama Allah atau karena takut sama Allah. Bukan takut sama makhluk. Karena ada orang, kenapa rajin ibadah? Wah, nauzubillah deh, gua dimasukin neraka. Sebenarnya bukan takut sama Allah, dia takut sama makhluk. Neraka itu kan makhluk. Ada orang rajin ibadah, kenapa? Pengen masuk surga. Dia berarti bukan mengharapkan Tuhan, tapi mengharapkan surga. Makhluk juga. Ciptaannya tertipu juga itu. Jadi memang harus kepada pemilik makhluknya ya? Iya Pak Kiai ya? Iya betul. Jadi mindset itu yang perlu dilatih ya? Bahwa kita itu memang harus niatnya kepada sang pencipta. Kreatornya gitu ya, bukan makhluknya ya, bukan ciptaannya. Iya benar. Minallah, ma'allah, ilallah. Dari Allah, bersama Allah, menuju Allah. Masya Allah, ini luar biasa. Pak Kiai, jadi supaya kita itu tadi ya, tetap rendah hati. Kita tetap berharap ya Allah, kami berharap gitu ya, Engkau menerima amal kami karena kami takut Engkau tidak menerima amal kami. Itu jadi bagian dari salah satu cara yang mungkin kita bisa lakukan ya. Iya. Dan dia mempengaruhinya. Mempengaruhi. Kalau sebaliknya, maksudnya gini, karena kita boleh nggak kita pede kayak alhamdulillah ya, mudah-mudahan Allah terimalah. Kayaknya sih Allah menerima lah ya amal ibadah kita. Kalau pede seperti itu boleh nggak sih Pak Kiai? Boleh dan tidak boleh. Oh boleh, tergantung konteksnya. Bahkan banyak orang yang ahli ibadah, ahli ilmu, dia hitung kebaikannya. Nah, kadang-kadang tanpa dia sadar tiap hari bertasbih 10.000, baca salawat 10.000, membaca Al-Quran 1 juz setiap hari. Yang dia hitung yang baik-baiknya saja tanpa dia memperhitungkan bahwa yang dia lakukan yang jeleknya itu kalau ditimbang bisa lebih besar. Dia tertipu juga. Oke. Tertipu juga. Jadi juga jangan kepedean sebenarnya. Enggak boleh. Jadi semua sisi, semua lekukan, semua ya tikungan, semuanya diberi sama setan.
lalai sedikit, wah bisa belok. Iya, pasti keluar dari rel. Oke, Pak Kiai, ini sebenarnya kita masih pengen ya panjang gitu ya bahasannya, karena sebenarnya kalau kita bicara tertipu dengan amalan ini dimensinya sangat banyak luas dan bisa dalam bentuk macam-macam ya Pak Kiai. Tapi sayang sekali pemirsa, waktu kita terbatas, harus kita sudahi. Tapi insya Allah nanti jika ada kesempatan kita akan bisa bahas lebih panjang lagi. Amin. Pak Kiai, terima kasih atas ilmunya hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariahnya Pak Kiai dan juga manfaat bagi kami yang mendengarkan. Nah pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan, semoga tausiah kita hari ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita, menjadikannya bermanfaat, dan yang paling utama menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Haris Hakam pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.